Bahas ya operator boolean ya, operator boolean. Nah, apa itu operator boolean ya? Operator boolean itu kayak operator ya yang digunakan untuk membandingkan dua buah data boolean. Nah, dan data yang dibandingkannya pun itu bertipe boolean. Dan returnnya itu juga boolean ya, nilai kembalinya itu juga bertipe boolean. Nah, apa aja operator boolean ya? Nah, operator boolean itu ya itu ada macam-macam ya. Di sini saya akan bahas tiga ini ada and, or, not ya. Ada lagi XOR, NAND dan lain-lain ya untuk operator boolean ini atau operator logika ya. Terus and ini tuh apa? And itu dan, or itu atau, kalau not itu kebalikan. Kita akan bahas operator and dulu ya. Operator and itu tuh begini. Nilai 1 ya, di sini saya punya nilai 1, sini nilai 2, di sini operatornya ya. Nah, misalnya nilai 1 itu true, kita akan melakukan and gitu ya kan. Kita misalnya gini, nilai 1 and nilai 2. Nah, misalnya nilai 1 itu true ya kan, dan nilai 2 itu true, maka hasilnya true. Nah, kalau menggunakan operator and ya teman-teman ya. Jadi begitu. Misalnya di sini saya misalnya sini kan nilai 1 kan. Nilai 1 kita akan nilai 1 and nilai 2. Nah, jadi misalnya nilai 1 ini true, terus kita AND dengan nilai 2 ya, misal nilai 2 ini true juga, maka saat kita lakukan operasi ini, maka hasilnya akan true nih. Nah, misalnya ya, terus yang kedua nih kita lanjut. Nilai 1 AND nilai 2. Nah, misalnya nilai 1 itu true, nilai 2 itu false, saat kita AND kan, maka hasilnya false. Nah, yang ketiga, misalnya nilai 1 itu false, ya kan? Nilai 2 itu true, maka hasilnya false. Nah, yang terakhir, misalnya nilai 1 itu false, dan nilai 2 itu false, maka hasilnya false. Nah, jadi singkatnya, kalau kita melakukan operasi booleannya menggunakan operator AND, nah, kalau misalnya ada salah satu aja nilai yang apa ya, salah satu ini ya, nilai yang kita bandingkan ini nilainya false ya, salah satu aja ada yang false atau salah, maka hasilnya akan false. Dia akan bernilai benar jika keduanya itu benar, true ya, atau true di sini hasilnya true, sisanya false. Itu untuk operator and. Kalau untuk operator or, itu begini ya. Misalnya nilai 1 kita true, kita akan or-kan dengan nilai 2, misalnya true, maka hasilnya true. Nah, misalnya nilai 1 true, nilai 2 false, hasilnya true. Nah, terus yang ketiga, misalnya nilai 1 false, nilai 2 itu true, maka hasilnya true. Nah, yang terakhir kalau misalnya nilai 1 false, nilai 2 false, maka hasilnya false. Nah, jadi singkatnya, operator OR ini akan benar, ya akan bernilai benar atau true jika salah satu atau keduanya itu true. Nah, jadi kalau misalnya dua-duanya true, dia hasilnya true. Kalau misalnya salah satu aja yang true, ya kan, satunya false yang ini, maka hasilnya true juga. Kecuali kalau dia keduanya itu false atau salah, maka hasilnya akan false juga atau salah. Nah, yang terakhir di sini ada operator not. Not ini kebalikan aja ya. Kalau misalnya nilainya true, maka hasilnya akan false. Misalnya dia false, maka hasilnya akan true. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini teman-teman ya. Nah, di sini saya punya nilai ya. Saya punya variabel ya, di sini variabel nilai akhir nih teman-teman untuk operasi n. Nilai akhir sama dengan 80. Terus kita langsung cetak ya. Kita akan cetak hasil dari operasi boolean ini ya. Nah, kita akan cek ya di sini nilai akhir lebih dari sama dengan 70 n nilai akhir kurang dari 100. Nah, jadi kita akan ngecek nih variabel nilai akhir ini itu nilainya lebih dari sama dengan 70 ya kan, n ya kan, nilai akhirnya ini nilainya kurang dari 100. Jadi kita akan ngecek nilai akhir ini apakah nilai akhir ini nilainya lebih dari sama dengan 70 dan kurang dari sama dengan 100 ya kan. Nah,
Kalau kita jadi nilai akhir ini harus berada di antara 70 sampai 100. Nah, kalau misalnya kita kayak 101 atau 69 tuh hasilnya akan false. Ya, kenapa? Karena dia tidak masuk memenuhi kriteria ini karena operator n ini kan keduanya harus benar kan untuk bernilai true. Nah, kalau misalnya di sini 69 ya kan. Kita cek nih, nilai akhir ini lebih dari sama dengan 70 enggak? 69 itu kan kurang dari 70 kan? Oke, berarti false ya. Keadaan pertama false. Terus kita cek keadaan kedua nih. N ya kan, pakai N. Keadaan kedua. 69 ini nilainya kurang dari sama dengan 100 enggak? Bener dong ya kan? Karena 69 tuh nilainya di bawah 100 kan? Berarti true. Nah, berarti di sini false and true. Hasilnya akan false. Nah, untuk mencapai true kita harus keduanya harus true juga. Nah, ini untuk operasi OR ya. Operasi OR ya harus kita ingat tadi ya. Dia nilainya akan true jika jika salah satu atau keduanya itu bernilai true. Kecuali kalau keduanya itu bernilai false maka dia akan salah. Nah, kita akan cek nih. Di sini. Nah, nilai UTS ya kan sama dengan 70. Nilai akhir UTS ya kan, kita akan cek. Nilai akhir UTS ini 70 kan. 70 ini nilainya lebih dari sama dengan 70 enggak? Nah, 70 ini kan karena ini ada sama dengan, jadi 70 ini termasuk ya, kecuali di sini lebih dari aja, maka harus lebih dari 70. Nah, karena ini 70 aja jadi ini masuk ya. 70 kan ada sama dengan 70 kan berarti true. Nah, kita kan sini harusnya di sini OR ya. Maaf, saya salah. Harusnya kita OR di sini. Kita OR-kan dengan nilai UTS ya. Maksudnya kita akan OR-kan, kita akan cek dengan keadaan ini. Nilai UTS-nya 70. 70 ini nilainya kurang dari sama dengan 100 enggak? Benar kan? Harusnya benar ya. Nah, berarti di sini true, maka hasilnya true. Nah, untuk yang not ini kebalikan aja. Cuma yang not fungsinya dia ini agak beda ya. Kalau ini kan dia di sini, tapi kalau not dia di sini ya. Nah, jadi kita punya nilai tugas sama dengan 78 ya kan? Nah, kita akan cek dia print, terus kita akan pakai metode not ya. Not, terus buka kurung dulu, buka kurung tutup kurung. Terus di tengah-tengahnya buka kurung tutup kurungnya yang punya not ini nanti kita akan taruh operasinya di sini. Nah, kita akan cek nih. Nilai tugas ya kan. Nah, sini kan 78. Kita akan cek nilai tugas ini ya kan lebih dari 70 enggak? Lebih dari sama dengan 70 enggak? Nah, ini true ya karena 78 ini lebih dari sama dengan 70 kan, dia termasuk. Nah, terus sini kita menggunakan operator AND. Kita juga bisa menggunakan operator OR juga bisa di sini. Nah, terus untuk keadaan kedua kita cek lagi nih. Nah, nilai tugas ini tadi kan 78 ya kan. Dia ini nilainya nah, ini nilai tugas ini nilainya kurang dari sama dengan 100 enggak? Nah, hasilnya true kan? Ya kan? Karena dia kurang dari sama dengan 100 nilainya. Nah, terus kita cek lagi nih. Berarti tadi di sini true, di sini true. Nah, true and kita menggunakan operasi and ya. True and true berarti hasilnya true kan? Karena keduanya benar. Nah, tapi karena kita pakai not di sini kebalikan. Nah, jadi true kebalikannya apa? False. Nah, jadi begitu teman-teman. Coba kita contohin langsung. Kita akan buat operator apa tadi? Boolean. Oke, ini kita minimize dulu. Oke, tadi kita punya ya. Yang pertama di sini itu operasi n ya kan. Tadi kita di sini punya nilai misalnya nilai UTS sama dengan misalnya 70. Nah, terus kita langsung print ya kan, nilai UTS kurang dari lebih dari sama dengan 70 enggak? Ya kan, nilai UTS ini lebih dari sama 70 enggak? Dan atau n nilai UTS ini kurang dari sama dengan 100 enggak? Ya kan, kurang dari sama dengan 100 enggak? Nah, terus itu jadi begitu teman-teman ya. Jadi kita akan ngecek nih nilai UTS ini yang pertama di sini keadaan pertama, nilai UTS ini lebih dari sama dengan 70 enggak? Dan nilai UTS ini kurang dari sama dengan 100 enggak? Ya kan?
Nah, di sini kita bisa lihat ya, nilai UTS ini kan dia ini yang keadaan pertama lebih dari atau sama dengan 70 enggak, ya kan? Nah, nilainya UTS ini kan 70 berarti ini kan ada sama dengannya, ya kan sama dengan 70 berarti ini true. Terus yang kedua, nilai UTS ini kurang dari sama dengan 100 enggak? Nah, 70 ini kan kurang dari 100 ya kan? Berarti true. Nah, misalnya kita print, terus kita running, hasilnya akan true. Nah, ini begini teman-teman ya. Nah, di sini kan ada garis-garis begini. Ini kita bisa hover aja dia. Terus kita lihat, nah, di sini simplify chained comparison. Ya, comparison. Nah, jadi ini ada saran gitu ya. Misalnya kita klik. Nah, jadi dia akan begini nih. Nah, ini lebih simpel lagi kan teman-teman. Daripada teman-teman nulisnya ini kayak gini, kita bisa begini. Kita bisa print, ya kan? Nah, kita masukin dulu variabelnya, nilai UTS ini. Dia itu kurang dari, terus ini keadaan pertama ya. Di sini keadaan pertamanya. Nah, keadaan pertamanya kita mau apa? Yang pertama, dia ini lebih dari sama dengan 70. Terus keadaan kedua itu kurang dari sama dengan 100. Nah, jadi begini teman-teman ya. Nah, coba saya kasih spasi. Nah, jadi begini teman-teman. Misalnya kita running, itu sama aja itu true juga. Nah, ini lebih simpel ya. Oke, untuk operasi OR, ya kan? Kita punya misalnya nilai UAS, ya kan? Sama dengan misalnya 69. Nah, coba misalnya kita print nilai UAS lebih dari sama dengan 70. Kita running. Nah, hasilnya false. Nah, hasilnya false teman-teman. Nah, karena nilai UAS ini di sini kan dia lebih dari sama dengan 70 enggak? Nah, tapi di sini kan 69. Nah, 69 ini kan kurang dari 70 ya kan? Jadi dia false. Nah, coba kita akan bandingkan dua gitu ya. Nah, di sini kita bisa tulis nilai UAS lebih dari sama dengan 70 ya kan. Terus ini bukan OR ya. OR nilai UAS kurang dari sama dengan 100. Kita kan ngecek nih. Nilai UAS ini lebih dari sama dengan 70 atau nilai UAS ini kurang dari sama dengan 100. Nah, seperti kita yang tahu tadi, operasi OR ini akan bernilai salah kalau kedua statement ini salah, teman-teman. Nah, jadi begitu teman-teman ya. Nah, misalnya kita print, kita running. Nah, dia hasilnya true. Kenapa? Karena di sini kita cek dulu nilai UAS lebih dari sama dengan 70 enggak? Nilai UASnya kan 69. Ini kan 70 kan? Berarti false. Nah, terus ini ada cek lagi nih. OR nilai UAS ini kurang dari sama dengan 100 enggak? Nah, benar kan? Kurang dari sama dengan 100 berarti true. Nah, false or true, ya kan? Kita OR-kan dengan true berarti hasilnya true. Karena dia salah satu benar aja dia akan bernilai true. Jadi begitu teman-teman. Nah, tapi simpelnya kita juga bisa gini. Print, misalnya ya, kita mau keadaan pertamanya apa? Keadaan pertama tadi kan 70 lebih dari sama dengan, ya kan? Di sini variabelnya nilai UAS. Keadaan keduanya itu kurang dari sama dengan 100. Nah, ini juga bisa kita running. Nah, ini hasilnya true juga, teman-teman. Terus yang terakhir ya, di sini ada operasi not. Dan nah, misalnya kita punya nilai tugas sama dengan misalnya itu 78 ya kan. Nah, terus kita akan print ya, kita akan cetak hasil dari operasi perbandingan ini. Nah, kita akan print ya. Kalau not itu ya, kita akan menggunakan metode not ya. Kalau not tuh agak beda kayak yang lain. Kalau yang lain kan langsung begini. Tapi kalau not dia agak beda, dia kita tulis dulu di sini. Not buka kurung tutup kurung, terus apa keadaannya? Misalnya gini, nilai tugas ya kan lebih dari sama dengan misalnya 70. Nah, coba kita contohin dulu, misalnya kita nggak pakai not ya. Misalnya kita nggak pakai not. Nah, sini kita hapus. Kita print. Nah, hasilnya true, teman-teman. Tapi pas kita pakai not, ya kan? Pas kita pakai not, kita running, hasilnya false, teman-teman. Jadi begitu, teman-teman ya. Ini hasilnya akan false. Coba kita ulang ya. Sini print not
Nah, kita bisa menggunakan dua keadaan. Di sini misalnya, kita akan cek nilai tugas ini nilainya lebih dari sama dengan 70 enggak? N, kita pakai operator N aja. N, nilai tugas ini kurang dari sama dengan 100 enggak? Nah, kalau misalnya kita cek kan, ini harusnya true ya, karena kan di sini nilai tugas lebih dari sama dengan 70, oke lebih ya, true. Terus ini nilai tugasnya kurang dari sama dengan 100 enggak? Oke ya, benar ya, kurang dari sama dengan 100, true. Terus di N dengan sama true, itu hasilnya true. Tapi karena sini ada not, kita kan kebalikannya dari true itu false. Misalnya kita running, itu sama aja. Nah, di sini kan ada garis-garis ya, kita arahkan aja, kita bisa melakukan yang lebih simple. Nah, ini begini, kita running, itu sama aja teman-teman. Jadi itu tentang